sholat yang ketika dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggal akan mendapat dosa. Sholat fardu ada berapa dalam sehari semalam? Ya, ada 5. Apa saja? Dari sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Tadi subuh kalian melakukan sholat subuh atau tidak? Melakukan secara berjamaah atau sholat sendiri? Ya, bagus. Kemudian setelah materi sholat wajib atau sholat fardu, selanjutnya kita akan mempelajari tentang sholat sunnah. Apa sih yang dinamakan sholat sunnah? Sholat sunnah adalah sholat yang ketika kita kerjakan itu mendapat pahala, dan ketika tidak dilakukan atau tidak dikerjakan maka tidak akan mendapat dosa, tidak apa-apa. Tapi sholat sunnah adalah sholat yang sangat dianjurkan karena dapat menyempurnakan ibadah sholat kita. Sholat sunnah itu ada banyak sekali macam-macam sholat sunnah, ada banyak jenisnya. Yang sering kita dengar atau sering kita ketahui itu adalah sholat sunnah rawatib. Kedua adalah sholat duha. Yang ketiga sholat tahajud, dan yang keempat adalah sholat witir. Sholat sunnah rawatib. Apa sih yang dinamakan sholat sunnah rawatib? Ada yang tahu? Ya, sholat sunnah rawatib adalah sholat yang dilakukan setelah atau sebelum kita melakukan sholat fardu atau sholat wajib. Apa saja? Biasanya disebut dengan sholat qobliyah dan sholat ba'diyah. Misal kita mau melakukan sholat subuh. Sebelum melakukan sholat subuh, jika kita melakukan sholat sunnah, maka namanya adalah sholat sunnah qobliyah subuh, karena melakukannya sebelum sholat subuh. Kalau setelah zuhur itu namanya sholat ba'diyah zuhur. Dan yang kedua adalah sholat duha. Sholat duha itu dilakukan di pagi hari, mulai dari terbitnya matahari sampai sebelum masuknya sholat zuhur. Rakaatnya minimal itu minimal 2 rakaat dan maksimalnya adalah 12 rakaat. Jadi misal kita mau melaksanakan sholat duha 2 rakaat di pagi hari, itu boleh-boleh saja, karena 2 rakaat minimalnya sholat duha itu adalah 2 rakaat. Dan yang ketiga adalah sholat tahajud. Sholat tahajud dilakukan di 1/3 malam dengan catatan sebelum kita melakukan sholat tahajud kita tidur terlebih dahulu, karena itu adalah salah satu syarat sholat tahajud. Nanti akan dijelaskan di bab berikutnya. Sholat tahajud rakaatnya itu minimal 2 rakaat. Terus yang berikutnya adalah sholat witir. Apa sih yang dinamakan sholat witir? Sholat witir itu sholat penutup malam.
Kalau sholat sunnah rawatib berarti itu setelah atau sebelum melakukan sholat fardu. Tadi kan dijelaskan mengapa sholat sunnah itu menjadi anjuran Allah kepada umatnya, itu karena memiliki banyak hikmah. Nah, apa saja sih hikmah dari sholat sunnah? Hikmah dari sholat sunnah itu diantaranya dapat menyempurnakan kekurangan sholat wajib. Kedua, mendekatkan lebih dekat kepada Allah. Tiga, mendapat pahala yang lebih. Lima, menjadikan hati lebih tenang, pikiran pun juga tenang, jiwa jadi tenang. Jadi kalau kalian banyak pikiran nih ya, misalnya banyak masalah, banyak pikiran, kalian berusaha cobalah melakukan sholat sunnah, pasti nanti jadi lebih tenang ya. Melatih kedisiplinan diri, jadi kalian lebih disiplin dalam hidup. Oke, sampai sini sudah jelas. Kalau sudah jelas, ibu akan memberikan lembar kerja. Caranya kita buat kelompok terlebih dahulu. Kelompoknya menjadi 4 kelompok ya. Oke, kita bagi ya. Oke, kelompok yang pertama menemukan pengertian sholat sunnah. Untuk kelompok yang kedua mencocokkan jenis sholat sunnah. Untuk kelompok yang keempat, apa saja itu sholat rawatib. Dan untuk kelompok yang kelima, kelompok hikmah. Nah, kelompok 4 ya, maaf tadi ada sedikit kekeliruan. Oke, semua sudah mengerti tugasnya bagaimana. Kalian harus mencari jawaban dari masing-masing tugas yang sudah saya berikan. Kemudian kalian jadikan satu jawabannya itu ya, masing-masing kelompok, terus dijadikan mind mapping atau sebuah bagan yang nantinya akan dijelaskan atau ditampilkan di depan. Paham? Baik, sudah? Ya. Baik anak-anak, hari ini kita telah mempelajari materi tentang sholat sunnah. Dari kegiatan diskusi ini, kita jadi lebih tahu, lebih merasa, lebih paham lagi kan, karena sudah diskusi dengan teman. Dan semoga kalian bisa menerapkan di keseharian kalian masing-masing. Baik, anak-anak semuanya, kalian harus mengingat ya, bahwa meskipun sholat sunnah itu tidak wajib, tapi kalian harus berusaha melakukannya meskipun tidak setiap hari. Ya paling tidak dari yang gampang-gampang saja ya, kayak sholat duha itu kan waktunya kan pagi. Nah, di sini kan juga dibiasakan sholat duha kan sebelum pelajaran dimulai. Nanti tinggal meneruskan saja di rumah. Kalau lagi libur itu jangan tinggalkan sholat duhanya. Mulailah dari yang paling mudah ya, yaitu tadi sholat duha atau sholat rawatib itu. Sholat sunnah rawatib itu sangat mudah. Sebelum sholat zuhur bisa, sesudahnya sholat zuhur bisa ya. Baik, alhamdulillah. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua.